Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semester 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Saudara sekalian, kali ini tetap kita masih di jalur Capres dan Cawapres Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ada yang mencoba untuk mengulas tentang prototipe kepemimpinan Anies Rashid Baswedan yang terkait dengan pandangannya terkait kaum miskin atau masyarakat kalangan bawah yang secara ekonomi maupun politik termarginalkan. Nah, dia ada sebuah ulasan yang dimuat di KBA News, dikatakan bahwa Anies Baswedan sebagai Capres 2024 dari kalangan dari koalisi perubahan, yaitu dari Partai Nasdem, Partai PKB, dan Partai PKS, dinilai pemimpin yang berani memberikan perlindungan untuk wong cilik atau masyarakat kecil. Sebagaimana dimuat di KBA News pada 6 Oktober 2023, mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Geis Khalifa mengatakan Anies Baswedan adalah salah satu sosok pemimpin yang konsisten menjaga kaum marginal, melindungi kaum marginal atau wong cilik. Hal itu terbukti saat Anies memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun. Menurutnya banyak program suami Ferry Farhati itu yang pro terhadap kaum akar rumput, katanya. Kaum miskin yang seharusnya dilindungi sebaliknya dituduh melawan negara. Anies satu dari sedikitnya pemimpin yang punya nyali untuk memberi perlindungan kepada mereka yang selama ini hanya dianggap sebagai beban karena kemiskinan yang mereka alami. Saat ini, kata dia, yang terjadi ada banyak masyarakat marginal Indonesia yang kehilangan tanahnya karena diambil pemerintah atas nama investasi. Karena negara tak hadir untuk memberi kesejahteraan, melainkan merampas tanah yang bahkan kakek atau neneknya lahir di tanah itu, katanya. Ada yang mengaku sebagai partai wong cilik, ada yang selalu bicara aku NKRI, aku Pancasila, sambil menegasikan orang lain yang berbeda preferensi politiknya. Yang dimaksud Geis Khalifa adalah soal konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Warga di wilayah tersebut bentrok dengan aparat gabungan TNI Polri karena tak terima wilayahnya akan dibangun pabrik kaca. Masyarakat yang wilayah tersebut pun akan dipindahkan. Anies Baswedan juga sudah merespon soal konflik Pulau Rempang. Ia menilai bahwa setiap kebijakan harus mengedepankan prinsip keadilan. Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan. Harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena itu kita tahu bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan, ujar Anies. Selanjutnya dikatakan kebijakan investasi yang memicu penderitaan perlu dikoreksi, kata Anies. Anies menilai adanya penderitaan berarti kebijakan tersebut tidak sehat. Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat ini, perlu ada langkah-langkah untuk mengoreksinya, ujar Anies Rashid Baswedan pada kesempatan yang lalu dalam kaitan masalah merespon apa yang terjadi di Rempang, yang merupakan di Pulau Rempang, ya, di Batam, di Kepulauan Kepri, ya, Provinsi Kepulauan Kepri, yang hingga hari ini ditolak oleh masyarakat untuk direlokasi ke tempat yang lain karena banyak faktor. Soal mereka tidak ingin, karena itu sudah ratusan tahun mereka tempati tempat itu dan nenek dari nenek buyut mereka. Kemudian ada kebijakan pemerintah untuk mengundang investasi dari China, dan 17 desa itu konon katanya mau direlokasi ke tempat lain, tetapi mereka masih tetap bertahan untuk tidak mau dan melawan. Dan akhirnya pemerintah juga menurunkan aparat gabungan TNI Polri ke sana untuk membackup upaya-upaya yang hingga hari ini masih tetap dilakukan walaupun masyarakatnya tetap menolak. Oleh karena itu ada respon dari Anies sebagaimana yang dikatakan sebagai salah satu capres, mengenai katakan bahwa yang paling menarik adalah bahwa jika sebuah kebijakan investasi itu justru menimbulkan penderitaan bagi rakyat, maka seharusnya kebijakan yang tidak sehat itu harus dikoreksi. Itulah sebetulnya yang dikatakan bahwa Anies memihak kepada
kaum papa, kaum miskin, sementara mereka yang selama ini dianggap sebagai selalu menyuarakan slogan-slogan itu menjelang pemilu, aku NKRI, aku orang cilik, bela orang cilik, padahal omong kosong semata, dan mereka justru memihak kepada penguasa yang menzalimi rakyat kecilnya dan memihak kepada para oligarki pemodal besar. Itulah yang disinggung oleh Geis Khalifah dalam ulasan tadi. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mencerahkan. Saya berharap jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.